Perkenalkan, nama saya Nicholas Lembu dengan NIM 1582401. Perkenalkan, nama saya Alexis Yusriati dengan NIM 1582416. Perkenalkan, nama saya Justin Septositumor dengan NIM 1582401. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu tentang data proses, di mana isinya ada deskripsi, karakteristik, dan integrasi, lalu ada statistik datanya, dan kemudian ada visualisasi datanya. Untuk deskripsi sendiri, ini merupakan statistik mengenai persentase dan proporsi rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti air minum dan sanitasi. Data ini dikelompokkan berdasarkan provinsi dan klasifikasi wilayah, yaitu perkotaan, pedesaan, dan gabungan dari dua itu. Lalu kami mengambil tahun dari 2020 hingga 2023. Tujuan itu untuk mengetahui capaian akses layanan dasar dan korelasinya terhadap jumlah penduduk. Volume datanya itu ada dalam bentuk CSV dan dimensinya itu ada 130 baris dan 20 kolom dalam ukuran kurang lebih 10 KB. Lalu di sini ada karakteristiknya, di mana kolom dan atributnya itu di sini ada provinsi, tahun, persentase air bersih perkotaan, pedesaan, dan gabungan dari dua itu. Lalu ada persentase air bersih, persentase sanitasi, dan jumlah penduduk. Dan di sini ada jenis datanya yang berkategori nominal, kuantitatif diskret, kuantitatif kontinu, dan kuantitatif diskret lagi. Lalu untuk skalanya ada ordinal dan ada rasio. Bisa dilihat dari tabel ini. Lalu untuk integrasi data itu dalam proses pemetaan dan analisis akses rumah tangga terhadap air minum layak, dan pelayanan dasar. Integrasi data ini menjadi langkah awal yang krusial. Kami menata ulang struktur data, memberi label yang lebih deskriptif pada kolom, dan menggabungkan data akses air minum dan sanitasi dari wilayah perkotaan, pedesaan, dan dari yang kedua dan gabungan dari dua itu dalam satu rangka analisis. Kami juga menambahkan jumlah penduduk tiap provinsi untuk memungkinkan analisis perbandingan yang lebih dalam. Data dari berbagai tahun itu disesuaikan agar tetap bisa dibandingkan secara adil. Sebelum integrasi, data dibersihkan dari garis kosong dan format ekspor yang tidak rapi. Hasilnya datang menjadi lebih konsisten, terorganisir, dan siap untuk tahap analisis selanjutnya. Lalu selanjutnya sini ada statistik data. Untuk membaca dan menyiapkan data itu pertama harus memilih filenya, akan disimpan di mana. Lalu harus menginstal package RedR, dan membacanya itu menggunakan library RedR. Kemudian kita bisa membacanya ini fungsinya, fungsinya itu ini nama filenya dan ini definisinya. Ini itu untuk gimana ya? Nah, untuk misalkan untuk cari rata-rata, untuk cari minnya itu file definisi ini di sini nama file data presentasi dan proporsi. Nah ini. Nah yang kolom ini itu ini nama kolom-kolomnya, nama atribut-atributnya. Oke, sebelum itu untuk mencari min, maksimum, minimum, dan lain-lainnya untuk data proses ini itu harus mengubah string atau karakter, karena data-data kami itu dalam baris yang sama memiliki dua atribut, sehingga sistemnya membaca bahwa atribut yang kedua ini dalam kedua baris ini akan dimasukkan ke dalam perhitungannya, sehingga akan mengalami error dalam hasilnya. Sehingga baris 12 hingga 20 ini untuk mengubah si atribut ini menjadi data NA atau kosong, data kosong. Ya. Lalu ini dalam perhitungan min ya, ditambahkan NA dengan RM sama true itu untuk mengabaikan data kosongnya, sehingga tidak mempengaruhi hasil rata-ratanya. Ini digunakan juga untuk berbagai macam perhitungan, tapi dalam proses untuk data pasca proses itu beda lagi, karena data-datanya sudah bersih, jadi tidak perlu. Lalu ini untuk hasilnya dalam proses air bersih perkotaan, pedesaan, gabungan total, layanan air bersih, layanan sanitasi, dan jumlah penduduknya. Hasilnya untuk standar deviasi itu sama saja, makanya cuma awalnya diubah jadi SD, kemudian min. Pertama menggunakan NA3M untuk mengabaikan data kosong. Hasilnya lalu ada menghitung persentil, sama saja, cuma di awal ini kita diubah jadi kuantil, dan di sini itu menggantinya dengan props. Sama juga di sini nanti ini kepotong, tapi di nanti juga ada NA3M untuk mengabaikan data kosong. Lalu di sini ada props itu parameter dari 0 ke 10, 0,10 maksudnya, misalnya 0,25, 0,60, 0,75, dan 0,60 untuk mendapatkan level stasiun persentil, dan 10, 25, 50, kemudian 75, 60. Lalu hasilnya ini dalam tabel hasilnya. Yang terakhir dalam statistik data itu ada cari ekstremum, nilai maksimum dan nilai minimum. Sama saja, tapi diubah menjadi max. Ini hasilnya. Kalau ada nilai minimum, sama saja jadi min. Lalu ini hasilnya. Oke, selanjutnya ada visualisasi data. Nah, sini ada distribusi. Seperti dulu. Oke, ini fungsinya banyak. Untuk membuat distribusi. Di sini itu masing-masing menggunakan plot. Dan ini data-datanya. Dan ini nama kolomnya. Di sini nama kolomnya. Pedesaan, total, fungsi, dan representasi yang penduduk. Nah, ini penduduk. Sama kayak tadi itu menggunakan NA3M untuk mengabaikan data. Lalu sini untuk distribusi kurvanya menggunakan min, exlet, call, dan LWD. Juga harus menggunakan fungsi attach untuk membaca si file ini data presentasi dan proporsi. Dan ini hasil konversinya. Lalu di sini ada histogram, seperti tadi masih attach si file untuk membaca file atau menambah memilih file sama atau main exlet, main di sini judulnya. Lalu untuk exletnya itu
hasilnya. Coba air bersih. Biasa. Jumlah penduduknya tadi masuk. Oke, ini ada box plot. Di sini pertama harus menginstal ggplot 2 dan klik extra untuk si gambar dan membaca data. Di sini itu ada si P1 ggplot. Di sini nama filenya. Lalu ini ada untuk membaca datanya ke dalam tabel ke dalam box plotnya. Dan ini arrange-nya dari P1 yang pertama P1, P2, P3, P4. Ini hasil gambarnya, hasil box plotnya. Lalu selanjutnya ada jangkauan interkuartil atau DQR, sama seperti yang tadi min, max, min, deviasi dan lain. Tapi yang di awalnya itu berubah jadi EQR. Ini hasilnya. Lalu ada skewness. Itu kita harus install moments untuk menghitung skewness-nya. Sama seperti tadi, tapi awal hanya diubah skewness saja. Kita menggunakan antenna 3M untuk mengabaikan data kosong. Lalu ini hasilnya. Lalu ada kurtosis sel terakhir. Sama ya. Ini sampai ke sini di moments. Sama saja, tapi awal diubah jadi kurtosis. Lalu nih hasil. Sebelum melakukan analisis data, tahap pertama yang dilakukan adalah data cleaning. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersih, konsisten, dan siap untuk proses lebih lanjut. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung persentase kekotoran data. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa kolom seperti akses air bersih pedesaan menunjukkan kosong hingga 4,3%. Selanjutnya kita menyiapkan lingkungan kerja dengan memanggil gdfirstdr. Hal ini mempermudah proses manipulasi data. Berikutnya, kolom yang sudut isinya kosong dihapus. Format lokal juga dibersihkan seperti mengganti koma dengan titik pada desimal agar dapat dihitung sebagai angka. Berikutnya, kolom provinsial sempat hilang dimunculkan kembali. Dan untuk nilai yang kosong digunakan metode imputasi dengan median karena lebih tahan terhadap outlier. Setelah data dibersihkan, hasilnya disimpan ke file baru. Sekarang, data dapat dianalisis lebih lanjut. Langkah berikutnya melakukan analisis korelasi untuk memahami hubungan antar variabel dan dataset. Metode yang digunakan adalah korelasi persen. Ini memudahkan untuk mengetahui seberapa kuat dan ke arah mana hubungan linear antar variabel, seperti antara akses air bersih, sanitasi, dan jumlah penduduk. Untuk memudahkan interpretasi, hasil korelasi divisualisasikan dalam bentuk heatmap, di mana warna terang menunjukkan korelasi kuat, sedangkan warna gelap menunjukkan korelasi lemah atau mendekati 0. Ternyata hasil korelasi tertinggi hanya sebesar 0,2 antara jumlah penduduk dan akses air bersih di pedesaan, sementara korelasi negatif antara jumlah penduduk dan akses air bersih di perkotaan sebesar minus 0,18. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel lemah. Ini mengindikasikan bahwa akses air bersih dan sanitasi tidak secara langsung dipengaruhi oleh jumlah penduduk saja.